warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami sampaikan selamat datang di Aula Universitas Islam Asadiah Sengkang dalam rangka acara launching dan bedah buku Kinerja Tanpa Batas oleh Bapak Dr. Samsul Bari, SS, MSI, MM. Boleh berikan aplaus. Dan tentunya pada hari ini Ahad 20 Juli 2025 di Aula Universitas Islam Asadiah Sengkang telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Guruta Rektor Universitas Islam Asadiah Dr. Haja Indo Santalia MAD. Yang kami hormati Guruta Wakil Rektor 1 Universitas Islam Asadiah Guruta Dr. Andes Ahmad Muktamar Badruddin MAMM. Yang kami hormati Guruta Kabid Pondok Pesantren Kanwil Sulawesi Selatan Guruta Dr. Muhammad Yunus SAD MPD. Yang kami hormati Guruta Direktur BMT Asadiah Sengkang Guruta Dr. Haji Muhammad Jafar Aras MAG MSI. Yang kami hormati Dekan Fakultas Se-Universitas Islam Asadiah yang sempat hadir. Yang kami hormati Ketua Prodi Se-Universitas Islam Asadiah yang sempat hadir. Yang kami hormati Kepala Lembaga Se-Universitas Islam Asadiah Sengkang yang sempat hadir dan seluruh sivitas akademika Universitas Islam Asadiah. Yang kami hormati Kepala Madrasah Lingkup Pondok Pesantren Asadiah Sengkang. Dan ucapan terima kasih dan selamat datang juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu tamu undangan di Universitas Islam Asadiah Sengkang. Wabil khusus kepada Guruta Profesor Dr. Haji Andi Marjuni MPD dan Guruta Dr. Tatir Khair SPD MPD CPSM yang akan menjadi narasumber dan pemandu acara pada dialog dan bedah buku Kinerja Tanpa Batas. Dan ucapan terima kasih dan selamat datang juga kepada seluruh dosen lingkup Universitas Islam Asadiah yang sempat hadir. Merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan yang tak terhingga bagi kita semua, dan khususnya kepada Guruta selaku pendis hukum kinerja tanpa batas, Guruta Bapak Dr. Samsul Bari SS MSI MM. Karena pada hari ini dan kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama menyaksikan launching dan bedah buku yang berjudul Kinerja Tanpa Batas. Semoga senantiasa membawa berkah dan manfaat bagi bangsa, negara, dan agama. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu juga kami sampaikan bahwa rangkaian acara bedah buku dan launching Kinerja Tanpa Batas berjalan karena adanya beberapa sponsor atau dukungan dari berbagai pihak. Yang pertama yaitu pengurus pusat Pondok Pesantren Asadiah Sengkang. Yang kedua yaitu dari PT JIS Sengkang, Celebes International School, Sahabat Muda Supriyadi, PCNU Kabupaten Wajo, BMT Asadiah Sengkang, dan Universitas Islam Asadiah Sengkang. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum memulai acara, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Puji syukur kehadirat Allah karena atas izinnya sehingga hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan launching dan bedah buku yang berjudul Kinerja Tanpa Batas. Dan tak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju cahaya Islam. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh sahabat kita Farhan Mawardi. Kepada sahabat dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم وإذا قيل انشروا فانشروا يغفر الله يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars MA. Hadirin dimohon berdiri.
Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Duta Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Prasad, MPD, kepada Duta dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi, Allahumma barik li ummati fi ukuriha, Allahumma barik li ummati fi ukuriha, Allahumma barik li ummati fi ukuriha, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan yang pertama oleh Guruta Dr. Samsul Bahri SM, SMSI, MM selaku penulis buku Kinerja Tanpa Batas sekaligus launching buku Kinerja Tanpa Batas. Kepada Guruta dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati dan muliakan Guruta Rektor Universitas Islam As'adiyah Sengkang, yang kami muliakan dan hormati Guruta sekaligus ya, karena saya Kabid Pontren Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah saya merasa mendapat berkah. Tadi pagi saya tahu beliau ada di Sengkang, langsung saya luncurkan undangan, langsung juga datang. Itu saya merasa bangga dan bersyukur. Yang kita muliakan dan hormati narasumber kita, Profesor Dr. Marjuni Andi Marjuni, MPD. Jadi mungkin ada yang bertanya, kenapa mesti Prof. Marjuni yang diundang? Itu banyak yang memberi saran saya itu mengundang promotor saya, Prof. Mansur Andi. Saya bilang, kalau Prof. Mansur itu terlalu jauh jaraknya dengan saya. Kalau Prof. Marjuni itu dia kelas 3 Aliyah di Sengkang, di As'adiyah ini, saya kelas 1. Jadi beliau kelas 3, saya kelas 1, dan yang peloncoy saya adalah beliau di ospek.
Akhirnya saya bilang itu mudah-mudahan bisa diikuti jejaknya. Ya, terlalu muda bisa jadi bukan muda ya, bukan mudah, masih muda sudah menjadi guru besar. Yang kami hormati segenap alim ulama yang sempat hadir, berupa wakil rektor satu yang sempat hadir, dan segenap sivitas akademika Unisat, tamu undangan dan anak-anakku mahasiswa yang sempat hadir. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jadi setting acara ini sesungguhnya tadi saya ada tanya, perlukah kita sambutan? Saya bilang waktu aku bicara hanya di sambutan. Kalau di bedah buku saya tidak boleh bicara. Kenapa? Yang namanya di bedah itu biasa kalau orang membedah mompok maden nih jangan ada cina. Jadi anak-anakku hadir yang berbahagia, silahkan bukunya dibedah, mau dikuliti, mau diapa, semua buruknya disampaikan, jeleknya disampaikan. Kalaupun ada, alhamdulillah kalau ada baiknya. Ya, itulah bedah buku. Bisa dikritisi, bisa juga dipuji-puji. Kemudian sebelum saya melanjutkan sambutan ini, saya memperkenalkan dulu kegiatan ini berjalan itu karena ada sponsor. Ya, sponsor pertama itu karena saya merasa berdosa kalau tidak memperkenalkan ke kita semua. Itu pengurus pusat Asadiyah. Alhamdulillah pengurus pusat Asadiyah mensupport kita dengan buku. Tidak usah saya kasih tahu jumlahnya. Disupport dengan buku, kemudian CIS Syllabus International School bergerak. Ya, selamat datang anggota DPRD dari Sopeng ini Pak Samsudin. Ya, CIS Syllabus International School ini bergerak di bidang pelatihan mengemudi komputer bahasa Inggris, ada brosurnya. Jadi mohon maaf kalau ada brosurnya karena ini sponsor. Kemudian PT CIS bergerak di bidang konsultan psikolog. Kemudian SMS Sahabat Muda Supriyadi. Ini komunitas, kayaknya Pak Supriyadi kemarin mau hadir, beliau ke Jakarta mengutus Tomok Surma Tepena. Mungkin ada di sini Pak Ambo. Saya dilaporkan. Ya. Kemudian saya Unisa membantu kita ini. Jadi kalau SMS bantu kita buku, kalau Unisa bantu kita gedung. Kalau tidak ada yang Unisa tidak bisa bikin acara, tidak ada gedung tak. Kemudian PCNU alhamdulillah membantu kita dengan doa. Ya, jangan pernah ngintip dulu. Jadi PCNU membantu kita dengan doa. Ya, kenapa guru tak isu rasa saya minta baca doa, semua ada historisnya Bapak Ibu. Saya masuk di Unisat ini mengajar pertama kali itu adalah jadi asisten dosen beliau. Yang kedua, waktu saya pengantin, beliaulah yang turun mengundang. Jadi ada historisnya itu, tidak sembarang. Ya, karena Buruta ini boleh saja sama doa kita, tetapi mungkin diijabah berbeda karena orang yang membacanya berbeda, beda kualitas. Makanya yang mendoakan kita ini Buruta, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir BMTA saja kita dibantu dengan buku. Nah, itulah sponsor-sponsor kegiatan kita pada hari ini. Dan anak-anakku semua yang dari Badan Eksekutif Mahasiswa, jangan sekali-kali catat ini kau jadikan donatur selanjutnya. Nah, saya khawatir banyak di belakang ini. Saya mungkin ada calon-calon donatur katanya. Tidak, beda itu kalau saya minta dengan kita. Ya. Tapi bisa juga. Ya. Baiklah, kemudian Bapak Ibu, kenapa mesti kita menulis buku?
atau tulisan apapun. Saya itu terinspirasi karena rajinnya saya menulis status di Facebook. Hampir tiap hari itu ada statusku di Facebook. Ternyata menulis itu gampang, ada rumusnya. Pakai rumusnya itu Facebook. Apa pertanyaan pertama Facebook? Nah, apa yang Anda pikirkan? Rumusnya itu tulis apa yang Anda pikirkan, jangan pikirkan apa yang Anda mau tulis. Betul? Karena kalau kita memikirkan apa yang kita mau tulis tidak jadi-jadi, tidak pernah jadi. Tapi kalau kita tulis apa yang kita pikirkan itu bisa jadi. Mundur di agak kejadian yang penting di bawah. Nah, itu rumusnya. Kemudian yang kedua yang memotivasi kita itu ada perkataan Imam Al-Ghazali itu mengatakan, kenapa saya menulis? Karena saya bukan anak orang kaya, bukan anak pengusaha, dan bukan bangsawan. Nah, kalau kita ini bukan orang kaya, bukan juga bangsawan, usahakan malu menulis buku apapun bentuknya. Dan alhamdulillah kita dosen-dosen di Indonesia hampir semua sudah punya buku. Bahkan saya baca kemarin statusnya Gurta Waret 1 itu sudah 9 bukunya. Tetapi saya kalah strategi dari segi publishing karena tidak tidak launching. Kalau saya ke launching karena banyak sponsorku. Kalau Gurta mungkin tidak cari sponsor. Sudah 9 bukunya. Dosen-dosen yang lain juga sudah ada tak 1, ada tak 2. Nah, kemarin ini saya divisi-visi Ketua LP2M, bagaimana kalau kita launching bersama, Bu? Saya bilang nanti insya Allah kalau ada buku berikutnya kita launching bersama. Kalau ini tidak bisa kamu campuri karena ada sponsorku. Ya, jadi nanti kita launching bersama dari semua buku dosen-dosen Indonesia. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buku ini juga terinspirasi dari disertasi saya tentang pengaruh kecerdasan, kearifan lokal melalui komitmen terhadap kinerja ASN di Kabupaten Wajo. Nah, itulah disertasi yang tebal itu dirujak, ya saya silakan rujak saja karena di situ dirujak menjadi sebuah buku dan itu bisa menjadi 2 atau 3 buku dalam satu disertasi. Ya, kalau ujungnya itu saya ambil dulu kinerja, insya Allah tahun depan semoga masih bisa terbitkan komitmen organisasi judulnya. Itu disertasi itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dokter yang punya disertasi, kalau kita tidak kasih jadi buku itu disertasi kita jarang yang baca, tinggal saja di lemari. Kalau dikasih jadi buku bisa dibawa-bawa kemana saja, bisa di perpustakaan dan bisa juga dikasih-kasih orang. Nah, itulah sebenarnya yang memotivasi kenapa buku ini jadi ada 2 buku, Kinerja Tanpa Batas dan Dari Nol ke Bos. Dari Nol ke Bos ini sudah ada 1 tahun, belum pernah di launching tapi sudah beredar. Kalau Dari Nol ke Bos ini adalah berbicara tentang inspirasi selama saya menjadi pengusaha kecil-kecilan. Jadi selama berusaha dari nol, pinjam dana teman 2 juta, sewa ruko dan seterusnya, itulah pengalaman itu disertai dengan teori-teori yang menjadi dasar sehingga lahirlah sebuah buku Dari Nol ke Bos. Dan saya selaku dosen kewirausahaan di UNISA, inilah yang saya ajarkan ke mahasiswa. Insya Allah kalau diterapkan pasti jadi pengusaha, karena di dalam buku ini ada 1 rumus, 1-2 rumus bagaimana bisa cepat berusaha ya. Jadi kalau yang penasaran baca bukunya bisa nanti diminta sama panitia. Ini tidak dibagi karena tidak ada sponsornya ya.
Kemudian Bapak Ibu, buku yang kita akan bedah ini adalah kenapa mesti manajemen sumber daya manusia itu penting. Karena mengawali kegelisahan saya selaku pengelola lembaga pelatihan, komunitas ini banyak juga yang sudah gulung tikar. Banyak penyebabnya saya cerita dalam buku itu. Kemudian kita mengamati kondisi global. Banyak negara-negara berkembang yang punya sumber daya alam yang cukup luar biasa, termasuk Indonesia ini, tapi masih terbelakang dibandingkan dengan negara-negara yang tidak punya sumber daya alam, tapi punya kekuatan sumber daya manusia yang luar biasa, seperti Singapura misalnya. Coba kita lihat ke Singapura, tidak ada apa-apa di situ. Bahkan kalau mau membangun curi pasir dari kita, tapi mereka lebih maju. Nah, kenapa? Karena salah satu kuncinya adalah mereka punya SDM yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah buku ini saya perkenalkan kepada teman-teman, banyak yang protes. Termasuk tadi pagi ada pakai semua telepon saya, penasaran karena semite ada sih ya senasa tanpa batas. Iya pada semata itu baca. Akan-akan pada waktu itu bona Prof Hamdan Yohanis melawan takdir, yaitu kan takdir. Nah, tapi ada sejarahnya. Kalau kita lihat logonya itu lambang infinitis dalam ilmu matematika, itu adalah lambang angka yang tanpa batas, tanpa akhir, itu ada lambangnya itu. Di situ sebenarnya saya berpikir bahwa yang namanya kinerja, yang namanya orang, karena kinerja itu luas, namanya orang bekerja, berkinerja, berusaha, menurut saya itu tidak ada pensiunnya. Jadi jangan dibilang ada pensiun. Di pegawai negeri itu ada pensiun. Tetapi dalam agama kita, dalam Islam tidak ada usia pensiun. Karena doktrin agama kita, bekerja itu adalah ibadah. Jadi bekerja adalah ibadah. Sama halnya menuntut ilmu adalah ibadah, sama dengan bekerja. Ini sebenarnya motivasi ini harus kita gali supaya kita menjadi lebih giat. Nah, itulah sebenarnya menurut saya yang namanya kinerja itu sampai liang lahat. Karena ada orang juga berasumsi ada doni pensiun atau mega mingguina di rumah Allah dan sebagainya. Tidak. Bekerja itu adalah perintah agama, wajib. Nah, gitu ya. Nah, kemudian secara spiritual di dalam buku ini, ya biar saya singkat-singkat saja, di dalam buku ini secara spiritual salah satu cara meningkatkan sumber daya manusia kita adalah harus punya kecerdasan spiritual. Dan saya pikir bahwa inilah yang paling unggul yang kita miliki di Asadiyah. Dan dalam buku itu saya mengambil contoh Andre Gurunta, Profesor Dr. Nasaruddin Umar sebagai tokoh yang berprestasi, yang berkinerja baik karena adanya kecerdasan dan kekuatan spiritual. Itu bisa dilihat sehari-hari. Bahkan secara ilmiah, Lembaga Survei Indonesia sudah menetapkan Gurunta sebagai menteri yang berkinerja terbaik 100 hari dalam pemerintahan Pak Prabowo. Kemudian beliau diwawancarai dan ditanya, saya ikuti semua itu. Ditanya, apa rahasianya, apa resepnya? Gurunta hanya menjawab bahwa saya ini bekerja secara profesional, saya bekerja secara ikhlas, semua untuk umat. Itu motivasinya. Dan kita bisa lihat, kalau Ketua Yayasan Asadiyah kemarin mengatakan Gurunta itu sudah di level khairun nasi anfa'uhum linnas.
Guru itu sudah di level mementingkan umat orang banyak daripada mementingkan dirinya sendiri. Nah, dalam buku saya ada saya tulis itu, kekuatan spiritual dalam meningkatkan kinerja kita. Artinya apa? Semua yang kita ada di sini, ya itu majama, kita majama bahwa mundi biro lalengnya, insya Allah, ya, karena banyak dicontoh. Artinya apa? Keikhlasan itu harus kita bangkitkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini secara singkat kinerja tanpa batas ini. Kemudian saya selipkan juga satu buku dari Nol ke Bos. Ya, ada dua strategi saya mau titip sama anak-anak saja ini yang masih berjuang. Di dalam buku di dalam buku dari Nol ke Bos itu ada dua strategi kalau Anda mau sukses. Yang pertama ada namanya strategi fokus. Pokoknya fokus saja. Kalau kau mau jadi seorang profesor, gampang sekali menurut saya. Itu seperti Prof. Marjuni. Apa strateginya? Beliau fokus. Saya pernah dapat informasi, saya tanya kenapa itu Prof. Marjuni dari sekian banyak letihnya beliau tidak pernah berpikir ke Jawa, sekolah tidak pernah berpikir ke luar negeri. Ada yang kasih saya informasi, oh prinsipnya Rena fokusi apa nasa ko letih-letih ki mapamlaki masih wah cecet ini tama ko teori ya. Nah itu sama dengan tetesan air di gua yang menetesi batu. Air yang lembek itu mampu melubani batu yang keras. Kenapa? Karena dia fokus. Nah, anak-anakku yang mahasiswa, kalau mau jadi dokter, mau jadi profesor, selesai S1, lanjut S2, selesai S2, lanjut S3, jadi dosen, ikuti syarat-syarat dan ketentuannya jadi profesor mimpi yang akan datang. Bisa tuh? Begitu juga kalau mau jadi orang kaya, penuhi syarat-syaratnya jadi orang kaya. Apa syaratnya? Ini mahal. Nah, itu sebenarnya teori fokus. Teori yang kedua ini yang saya pakai sebenarnya. Nah, saya lambat jadi profesor. Saya pakai strategi namanya spider web. Spider web itu adalah jaringan laba-laba. Laba-laba itu Bapak Ibu, dia tidak akan tidur sebelum membentangkan jaringnya. Artinya apa? Dia membentangkan jaringnya, apapun yang lewat dia tangkap. Nah, itulah yang saya pakai selama ini, karena desakan ekonomi, keluarga dan sebagainya, semua profesi dilakoni. Kita pakai pola spider web. Furatoni mau politik, furatoni pengusaha, lari kita mau kampus ya karena kondisi. Akhirnya pakai strategi kedua spider web, dan itu saya tulis. Artinya jadi dijajah. Nah, ini jaringan laba-laba. Dan karena spider web itu pula, sehingga saya punya banyak teman. Ini sponsor Bapak Ibu. Kalau saya mau serius, penuh ini. Hanya saya tidak mau. Ini masih banyak yang bisa jadi sponsor di sini. Saya tidak minta-minta. Ya banyak teman saya. Ada ketok kadin, ada ketok karantina dan segala macam. Kenapa? Karena bedangi kadite maka ada alhamdulillah. Kita buka-buka kembali, itu kan bisa buka kembali. Itu bisa kita lihat, oh pernah dulu anak saya lakukan seperti ini. Oh pada bulan ini saya ada di sini dengan kegiatan begini. Nah itu bagus ya. Jadi untuk pengembangan ilmu pengetahuan menulis itu sungguh sangat penting. Yang kedua, kontribusi terhadap masyarakat. Kenapa bisa kita katakan? Seperti buku yang dilahirkan oleh Pak Dr. Samsul Bahri, ini menyangkut masalah kinerja tanpa batas, kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia. Ya, saya ingin mengatakan begini, banyak pepatah, banyak semboyan, ya, yang sering kita dengar. Ada semboyan yang mengatakan, kalau dalam bahasa Bugis maka
Si sepuh bicara, si dipantau kan? Ya, itu kan? Sering kita mendengarkan itu dari orang-orang tua kita. Biar kita berkali-kali mengucapkan, tapi tanpa tindakan, susah untuk bisa dipercaya. Tapi kalau dalam pepatah bahasa Indonesia sering kita mendengarkan begini, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Itu betapa dalamnya itu sebuah prinsip atau sebuah semboyan. Artinya kalau Anda mengharapkan hasil yang maksimal, harus Anda melewati prosesnya. Ya dong? Tidak mungkin orang yang hari-harinya bangun siang, kesiangan, mahasiswa katakanlah begini, ataukah kita dosen? Kalau tadi dikatakan adinda Profesor Adi Marsudi itu adik kelasnya, apalagi saya, ya. Kayaknya saya sudah S3 tuh, beliau itu belum S2. Yang terhormat dan kita hormati bersama Ibu Rektor sekaligus narasumber kita pada hari ini, para pengurus pusat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, para pimpinan universitas, seluruh tokoh agama, tokoh pendidik. Sini juga kita hormati bersama ada Pak Kadif Komren dan Kantor Kementerian Agama, Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, serta para anak-anak semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, tokoh agama, tokoh pendidik, dan tokoh masyarakat yang hadir, dan spesialisasi pada pengurus seluruh kita, dan Pak Dr. Haji Samsul Bakti MSI, dan juga hadir anggota DPR, ya DPRD Kabupaten Sopeng, yang sekaligus mengurus di Kakas Kabupaten Sopeng. Alhamdulillah pada kesempatan ini yang bersama kita pada hari ini, dan alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berkoordinasi bersama-sama. Nah, sejak pertama di panitia membawakan dahulu, maka yang terlintas di benak saya banyak apa sih sesungguhnya esensi daripada karena ada kurang lebih 20 buku yang kami tulis, itu yang disampaikan oleh Pak Samsul, dan tidak satu pun yang pernah dibedah daripada ini sudah diterbitkan oleh Alkis dan diterbitkan oleh Radio Pers, dan Ibu dan Bapak bisa menilis dan mengikuti di Google Scholar saya. Jadi ada kurang lebih 600 tulisan saya di situ, semua yang bisa ditulis dan bisa diketik semuanya. Nah, jadi dengan berbagai macam itu. Nah, yang kedua adalah jika disampaikan bahwa Pak Samsul ini yang akan memfasilitasi semua pertemuan kita sehingga kita ini bisa senantiasa bersama-sama. Nah, jadi saya bilang kenapa kenapa saya? Karena ini kan bukan kayak ini berbasis manajemen. Padahal yang kita kaji spesifik keilmuan saya ini adalah urusan dalam yang bersifat pendidikan dan transformasi pendidikan. Nah, jadi saya bilang mungkin karena selama di pesantren Asadiah saya mengambil proses tentang bagaimana perjalanan kehidupan Dr. Samsul Bakti. Jadi itu tadi yang disampaikan sejak mahasiswa, sejak santri di sini memang dia punya potensi, ya, potensinya sangat bagus, dan biasa kalau semangatnya tidak pernah kendor. Ya, tapi tadi waktunya dia sambutan dia agak slow sedikit, yang berbeda pada masa muda. Begitu pula pun pada waktu kuliah, kami berdua pernah mendatangkan rektor kami di sini, masih kami mahasiswa bersama. Ini Pak Dr. Nasir Hamzah pada waktu itu. Ya, dia rektor universitas, dia seorang ahli ekonom. Terus kita bawa ke pondok pesantren saja sehingga mendapat respon daripada para pengurus di pondok pesantren saya pada saat itu.
Kalau saya dengan Pak Sama membawa toko-toko masuk ke Pasadia pada saat itu tidak dicurigai. Kenapa tidak dicurigai? Karena posisi kami sebagai mahasiswa. Ya, tidak ada di kepentingan dibawa oleh seorang mahasiswa. Mungkin berbeda kalau saat sekarang ini kami bawa toko masuk, terutama kalau toko politik, mungkin ada target-target politik yang ingin dicapai. Saya kira begitu.